disalurkan ke publisher dan juga ke komposer. Ini kalau dari pribadi sendiri, kalian pernah mengalami masalah dengan royalti dan concern dari kapan mengenai royalti? Oh, kalau royalti kan begini, udah satu pertanyaan lagi ya. Soalnya itu mau siap-siap. Jadi kalau royalti sendiri kan sebenarnya sudah diatur dari awal kan. Misalnya kita kontrak di label. Nah, di label itu sudah diatur tuh dalam kontrak bahwa royalti dari mechanical rights dari hasil penjualan album, CD, rilisan fisik itu misalnya berapa persen. Terus dari digital berapa persen. Itu sudah diatur sebenarnya. Nah, terus sekarang kan sudah ada performing rights yang dimana yang mengkolek itu adalah lembaga manajemen kolektif. Nah, dalam hal ini saya terdaftar di WAMI. Nah, WAMI yang mengkolek misalnya contoh lagunya Rian, lagunya The Massive. Ini ambil contoh aja ya. Misalnya The Massive banyak manggung nih. Nah, semakin banyak manggung akan semakin banyak royalti yang didapat sama pencipta lagu. Di mana di saya di situ bandnya dibayar sebagai performer. Yang bayar kan berarti brand atau promotor. Nah, as a composer, penyelenggara yang bayar ke LMK. LMK nanti distribusi ke pencipta lagu. Terus jadi semakin banyak lagu-lagu saya diputar atau bahkan The Massive yang manggung, itu sebenarnya menguntungkan buat saya sebagai pencipta lagu. Dan ada lagi royalti untuk performer. Jadi kalau di Amerika tuh udah jalan banget, di luar tuh udah jalan. Karena kayak contoh ya, orang yang ngisi di album kan ada solois, misalnya penyanyi dari luar, misalnya Mariah Carey itu kan di situ ada drummernya, ada basisnya di lagu itu dapat royalti. Nah, sekarang sudah mulai ada royalti di situ. Tapi memang untuk bisa mengkolek itu kan perlu sosialisasi lagi untuk agar para user ini bisa mau membayar. Nah, itu yang sekarang lagi terus diedukasi nih para user, yang maksudnya tempat-tempat yang memakai lagunya gitu. Jadi kan lagu-lagu kita kan diputar di misalnya di stasiun kereta api misalnya, di mall, di coffee shop. Nah, itu kan banyak tuh yang sering muter lagu. Nah, itu sebenarnya mereka harus membayar melalui LMK. Dan itu biasanya dibayarnya juga per tahun. Jadi udah ada rate itu udah ada. Dan itu sesuai dengan besarnya tempat itu, terus berapa kursi yang ada di situ. Jadi sebenarnya sudah diatur, tapi sekarang ini memang masih kayak sosialisasinya masih terus harus di push terus ya, maksudnya lebih masif lagi. Atau mungkin harus ada pemerintah bikin iklan layanan masyarakat misalnya untuk kesadaran membayar royalti. Itu juga penting, karena gini, kita ambil contoh misalnya The Beatles kan bandnya umurnya kan cuma sebentar sebenarnya, kalau nggak salah cuma 8 tahun, tapi mereka sudah menjadi band yang salah satu band paling kaya di dunia. Karena apa? Royaltinya jalan terus. Mereka nggak ngapa-ngapain, keluarganya udah. Nah, ini yang sedang diperjuangkan sebenarnya sama orang-orang yang punya kemampuan dan punya kapasitas juga ya gitu. Jadi yang pasti nantinya yang harus diperjuangkan adalah ya ketika ada aturan-aturan yang memang lebih membela atau lebih pro ke musisi atau seniman. Jadi mudah-mudahan ya nanti akan banyak undang-undang yang memang pro seniman gitu. Jadi akan banyak nanti musisi-musisi yang memang kaya atau sejahtera karena karyanya. Jadi istilahnya nggak perlu usaha yang lain, dia udah punya satu hit sudah kaya banget. Harusnya kan seperti itu. Tapi persentase royalti sendiri menurut Ian perlu ditingkatkan lagi nggak sih? Ya ini contoh ya kan, terakhir untuk seniman itu royaltinya dipotong pajak kita jadi 6%. Nah itu ngebantu banget tuh. Kan tadinya kan kita 15% potongan pajaknya. Itu salah satu salah satu angin segar lah buat para seniman ya, buat para musisi. Jadi kemarin aku langsung lapor NPPN ya. Langsung bikin lapor ke pajak NPPN, habis lapor pajak kan udah dapat tuh NPPN, langsung aku forward ke semua LMK, ke WAMI, terus ke Musika. Jadi mulai yang
kesini udah potongan pajaknya udah 6% gitu. Tapi kalau misalnya belum dapat itu, yang surat itu akan sama tuh sama yang kemarin. Jadi kemarin pas tahu ada pengurangan pajak